Kami adalah tuan dari kalian. Kami adalah majikan kalian. Bahwa Indonesia adalah pintu Tarim. Indonesia adalah merupakan pintu Aulia Tarim. Inilah dari semua. Di mana kebanggaan kita, wahai kiai, dari semua. Ya. Tarim itu adalah, Yaman itu negara paling miskin. Yaman itu negara yang tidak pernah damai. Bahkan Tarim. Bahkan maaf buat hei orang-orang Indonesia, Anda saksikan kapan Ba'alawi ini ribut umroh ke Arab Saudi. Pernah saksikan? Bahkan maaf setiap tahun kita ada pergi ke haji. Anda lihat rombongan Ba'alawi pergi haji? Karena mereka selalu menganggap Yaman adalah, Tarim adalah ibu kota. Tarim adalah tempat mulia. Tarim adalah tempat suci. Kalau benar Habib Umar Al-Hafiz itu seorang wali, buktinya Yaman belangsak sampai hari ini. Bahkan tidak ada keberkahan dari semua. Ya. Justru kalian membangga-banggakan Tarim, kalian jedok di Indonesia dari semua. Apalagi sudah berteriak-teriak dengan dakwah yang dijelaskan tentang orang-orang yang tidak ada. Anda bahkan menghina Rasulullah dengan Pakih Muqaddam. Bagaimana Anda menjelaskan Pakih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari, sementara baginda Nabi adalah yang kitab mafhum semua, kitabnya jelas, Syuhrah wa Istifadah. Sampai hari ini adalah hanya sekali dalam seumur hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abbas itu mengomentari negeri Tarim, negeri Yaman yang selalu diagung-agungkan oleh oknum Habaib Ba'alawi. Seakan-akan negeri Yaman mengalahkan kehebatan negara Indonesia. Kalau memang Yaman dikenal negeri para wali, tetapi mengapa negeri Yaman menjadi negeri miskin dan dikatakan oleh Abbas itu kurang keberkahannya? Perkataan Abba Setu ini pasti menuai pro kontra, karena bagi Muhyiddin Ba'alawi, negeri Yaman adalah negeri paling berkah. Dan banyak para wali lahir dari bumi negeri Yaman atau negeri Tarim. Tetapi bagi orang yang berbeda, justru Indonesia lah jauh lebih bermartabat dan negeri paling damai, sejuk dan tentram, dipenuhi keberkahan di dalamnya. Makanya Habib Ba'alawi terasa sangat nyaman berada di bumi Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Abbas itu yang mengomentari adanya orang yang selalu membangga-banggakan negeri Tarim. Nah, untuk itu, mari kita simak, ini dia videonya. Inilah yang harus dijadikan, dan juga buat generasi muda semua, jangan asal dengarkan ya dari semua. Walaupun dari seorang kiai yang soleh, bahkan seorang wali sekalipun yang kasar, tidak bisa. Karena ilmu nasab adalah bab ilmu fikih, dan ilmu fikih adalah sesuatu. Untuk menentukan kita satu Ramadan pun harus melihat ru'yatul hilal. Kenapa? Karena itu bagian daripada pan fikih. Maka harus terlihat bulan. Barulah paman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa yang menyaksikan bulan. Maka inilah. Maka demikian pula dengan ilmu nasab. Tadi semua. Itulah ilmu fikih. Kenapa dalam fikih muamalah tidak boleh kita membeli sesuatu itu seperti kucing dalam karung. Karena ilmu fikih. Imam Syafi'i dalam fikih muamalah juga ada kurang baik, barang jual beli adalah seperti halnya kelapa, jagung dan lain sebagainya, komoditi-komoditi yang masih tersembunyi di dalam, maka itulah tidak benar, tidak baik tadi semuanya. Dan termasuk nasab Ba'alawi sekarang ini adalah sudah diainkan dengan adanya ilmu nasab, ilmu genetika adalah dengan tes DNA tadi semua. Itu semua dari Allah tadi semua ya. Kemudian juga mereka memba'alwikan adalah hari kemerdekaan. Memba'alwikan adalah kemudian adalah nama-nama pahlawan. Tadi pahlawan di Penogoro adalah Ba'alwi. Imam Bonjol adalah Ba'alwi. Bagaimana ini semua? Kalau Anda asli, seharusnya tidak perlu Anda menasabkan pada siapapun. Kenapa harus mengaku makam? Kenapa harus mengaku pahlawan? Kenapa harus mengaku lambang Garuda Pancasila hasil Ba'alwi? Kalau Anda adalah asli dari semua, ya. Orang yang palsu lah yang selalu menyandarkan kepada yang asli. Inilah yang harus difahami, ya. Kemudian bahkan
Habib Lutfi pernah hampir mengasegafkan Syed Khalil Bangkalan, memasukkannya di dalam silsilah Tariqat Naksabandiyah, Qadiriyah Naksabandiyah. Nah ini ya sahabat ya. Jadi saya ingin bahwa ini adalah ingin meluruskan sejarah. Maka itulah kenapa jas merah, jangan lupakan sejarah. Itulah ungkapan Bung Karno. Karena pada saat kita sudah melupakan sejarah, maka ini akan bahaya. Jadi itulah dari manuskrip ya yang ditemukan bahwa ada kong kali kong antara Belanda dengan neofeudalisme. Adalah manuskripnya adalah masih ada, dan mereka mengatakan bahwa hilangkan tadi semua data-data sejarah tentang bahwa yang berjuang, yang mengislamkan Indonesia adalah Wali Songo tadi semua. Kemudian juga ada manuskrip yang ditemukan yang diceritakan oleh Kiai As'ad yang menjelaskan waktu adalah Sunan Ampel belajar di Madinah. Dikisahkan beliau dalam manuskrip itu adalah beliau secara ruhani, secara kasat mewajah dengan baginda Nabi. Baginda Nabi seolah-olah memberikan pesan kepada Sunan Ampel bahwa untuk membawa Islam ini ke negara di atas angin, yang ternyata oleh mereka ditafsirkan adalah Indonesia. Dan seolah-olah Wali Songo membawa agama Islam ke Indonesia itu utus langsung dari atas perintah Nabi. Tapi kenapa ini juga tidak menjadi besar? Karena ini adalah datang pada kasat Sunan Ampel. Tetapi pada dasarnya Sunan Ampel sendiri tidak pernah cerita, tapi ada manuskrip yang disampaikan Kiai As'ad tentang adanya manuskrip ini adalah tercatat adalah di Kesultanan Cirebon, tapi kemudian juga Kesultanan Yogyakarta menuliskannya ulang dalam bahasa Sanskerta tentang manuskrip ini tadi semua ya. Jadi maaf ya sahabat, inilah hal-hal yang harusnya Kiai Miftahul Ahyar itu adalah sakit mendengar pernyataan bahwa kami adalah tuan dari kalian, kami adalah majikan kalian, bahwa Indonesia adalah pintu tarim, Indonesia adalah merupakan pintu aulia tarim. Inilah dari semua. Di mana kebanggaan kita, wahai Kiai, dari semua ya. Di mana kebanggaan kita sebagai bangsa dari semua. Kalau nanti rakyat Indonesia berapa ratus tahun kemudian, anak-anak sekolah sudah tidak kenal, di mana buku sejarahnya, diantaranya dalam buku Cahaya, yang dimana Habib Lutfi bin Yahya mengklaim bahwa NU adalah seolah-olah pencetusnya adalah Habib Hashim. Ini adalah kebohongan tadi semua, ya, yang harus dipahami oleh kita semua. Tetapi sejarah juga, coba Kiai Miftahul Ahyar tadi semua. Sejarah membuktikan, ya, orang-orang Ba'alwi yang selalu teriak menuduh NU adalah merupakan tempat-tempatnya PKI. Tapi sejarah membuktikan tahun 1963-66, sedikitnya ada 5 Habib yang menjadi gembong PKI. Di antaranya adalah di Jawa Timur ada Habib Sukardi dari Jawa Timur, Habib Muso di Jawa Tengah, Habib Aidit di Jawa Barat, Habib Bakrobah di Kalimantan. Semua adalah gembong PKI. Karena memang Yaman itu adalah dulunya adalah tempat PKI. Dan mereka datang ke Indonesia adalah dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Adalah karena kelemahan bangsa Indonesia. Saking cintanya pada Rasulullah. Siapapun yang bentuknya, hidungnya mancung, wajahnya ganteng, dari semua dianggap bahwa adalah Indonesia sebagai duriat Rasulullah. Inilah sejarah yang harus diluruskan. Seharusnya seperti Kiai Matulah yang harusnya menjelaskan tentang sejarah ini. Membangga menjelaskan Wali Songo, bagaimana perjuangan Wali Songo dari semua, ya. Karena faktanya, kalau kita lihat cikal bakal mereka di Indonesia ini tidak ada, ya. Bahkan maaf, mereka ceramah tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Mereka ceramah yang diagung-agungkan adalah Maqih Muqaddam, yang diagungkannya adalah Ba'alwi, Ubaidillah, dianggap sebagai imam mujtahid, tetapi imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Maliki terkenal dengan kitab Al-Muwatta'nya. Imam Syafi'i dengan Ar-Risalahnya. Kemudian para ulama-ulama terkenal dengan amaliyahnya. Ada Hijib Bahri, Hijib Nasri, Hijib Autad, Hijib Baumiyah, Hijib. Apapun itu namanya. Orang yang pernah berjasa di negara ini. Ada karya tulisnya. Ada jasanya. Jelas. Mereka ada. Tapi mereka yang disebut Ba'alwi Pakihmuk adalah merupakan imam mujtahid. Mana kitabnya? Mana tulisannya? Mana sejarahnya?
Saya ingin dengar dari Kiai Maftuh untuk menjelaskan itu. Tolong jelaskan mana karya mereka atau amaliyahnya. Adapun muncul di sini beberapa kitab atas nama Ba'alawi. Jadi hasil penelitian ternyata adalah mereka mencangkok kitab itu. Kitab itu dituliskan atas nama orang lain, kemudian dituliskan atas nama seseorang. Dan inilah, maka kemarin saya pernah menjelaskan tentang bahwa ternyata tentang Ba'alawi ini tidak syuhrah wal istifadah. Karena ternyata syarat syuhrah wal istifadahnya Imam Syafi'i tidak terpenuhi. Bagaimana syuhrah wal istifadah? Sejak yang disandarkan kepada adalah Ubaidillah lahir 400 Hijriah. Bahkan maaf dari kalangan Ba'alawi ini berbohong kepada Imam Mujtahid yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka adalah pecinta Habib. Bukan. Mereka pecinta Duriyah. Tapi bukan Habib. Tadi semua. Karena istilah Habib itu ada 200 tahun kemudian. Ba'alawi itu lahir 200 kemudian setelah Imam Mujtahid ini. Bagaimana 4 imam ini mencintai habaib? Istilah habaib baru muncul bahkan abad ke-9 dari Syekh Ali Asyakron yang dirinya sendiri tidak pernah menyebutkan Habib. Adalah sesungguhnya dia adalah menyebutkan dirinya dalam kitabnya yang mengisbat seolah-olah adalah mereka adalah duriyat dari Ba'alawi, adalah Ubaidillah yang disandarkan kepada duriyat Nabi dari semua yang tidak pernah Isa al-Muhajir itu berhijrah. Maka tidak ada menurut Kiai Imaduddin satu kitab pun yang menjelaskan kapan yaitu hijrah ke Yaman. Kalau kita melihat fakta saja sekarang, Tarim itu adalah Yaman itu negara paling miskin. Yaman itu negara yang tidak pernah damai. Bahkan Tarim. Bahkan maaf buat orang-orang Indonesia, Anda saksikan kapan Ba'alawi ini ribut umroh ke Arab Saudi. Pernah saksikan? Bahkan maaf setiap tahun kita ada pergi ke haji. Anda lihat rombongan Ba'alawi pergi haji. Karena mereka selalu menganggap Yaman adalah Tarim adalah ibu kota. Tarim adalah tempat mulia. Tarim adalah tempat suci. Kalau benar Habib Umar Al-Hafiz itu seorang wali, buktinya Yaman belangsak sampai hari ini. Bahkan tidak ada keberkahan. Tadi semua. Ya. Justru kalian membangga-banggakan Tarim. Kalian jedok di Indonesia. Tadi semua. Apalagi sudah berteriak-teriak dengan dakwah yang dijelaskan tentang orang-orang yang tidak ada. Anda bahkan menghina Rasulullah dengan Paqih Muqaddam. Bagaimana Anda menjelaskan Paqih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Sementara baginda Nabi adalah yang kitab mafhum semua. Kitabnya jelas. Syuhrah wa istifadah. Sampai hari ini adalah hanya sekali dalam seumur hidupnya. Walaupun barangkali beliau Mi'raj setiap saat. Tetapi yang harus dipegang adalah yang berdasarkan ilmu fikihnya, yang ada syariatnya, yang dijelaskan syariatnya oleh Al-Quran dan oleh hadis. Dalam kitab Dardir, dalam berbagai kitab dijelaskan, ada penjelasannya dari kitab sejaman. Setiap zaman dijelaskan. Itulah namanya syuhrah wal istifadah. Bagaimana Ba'alawi ini adalah syuhrah wal istifadah? Mereka hanya menceritakan tentang kebohongan. Bagaimana mereka membulak-balikan fakta dan hadis. Maka inilah saya ingin mohon Kiai Miftahul Ahyar mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Bagaimana pula ada Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Ada lagi ulama di Sukabumi namanya Buya. Tetapi kalau menurut saya maaf ya kembali, bukan ahlinya dalam ilmu nasab, tetapi juga ilmu batinnya juga belum sampai kalau menurut saya. Perkataan Aba Setu ini menjadi refleksi bagi kita semua karena kita berada di bumi Indonesia, seharusnya kita bangga dan menceritakan sekaligus mempromosikan negara kesatuan Republik Indonesia, bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ke luar negeri. Bukan malah negeri orang lain yang dibawa-bawa ke Indonesia, kemudian disanjung-sanjung seolah-olah kehebatannya mengalahkan negara Indonesia. Ini refleksi bagi kita semua apa yang disampaikan oleh Abbas itu yang berusaha kita simak. Nah itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan komentar, perkataan, pernyataan dari Abbas itu yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.